Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, di sini aku bakalan presentasiin materi dari buku manajemen proyek bab 5 dan 6. Nah, judulnya itu studi kelayakan proyek dan prosedur pelaksanaan proyek. Bab 5 dulu ya teman-teman, yaitu studi kelayakan proyek. Ada yang tahu nggak sih studi kelayakan proyek itu apa? Studi kelayakan proyek adalah kegiatan penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dijalankan dengan berhasil. Nah, ada hakikat studi kelayakan proyek juga nih. Yang pertama, studi kelayakan adalah suatu tahap awal yang cukup penting dari serangkaian kegiatan fisik, sebab hasil dari suatu studi kelayakan adalah rekomendasi mengenai perlu atau tidaknya proyek yang dikaji untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang kedua, SKP memiliki sifat pengkajian yang menyeluruh dan mencoba menyoroti segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Yang ketiga, fungsinya adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai layak tidaknya proyek investasi yang bersangkutan untuk dilakukan dengan berhasil dan menguntungkan secara ekonomis. Yang keempat, tujuannya adalah menghindari keterlanjuran penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Lalu, ada modal standar metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Yang pertama, pekerjaan pendahuluan, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan fondasi, pekerjaan beton, pekerjaan kuda-kuda dan atap, pekerjaan instalisasi dan listrik, pekerjaan cat, pekerjaan pembersih, masa pemeliharaan, ketentuan tambahan. Nah, di sini ada prosedur atau tata urutan pelaksanaan pekerjaan untuk lingkungan instansi pemerintah dan swasta. Yang pertama, harus diadakannya rapat prakonstruksi, pengukuran ulang lapangan, pembuatan laporan pekerjaan, dokumen lampiran untuk penagihan, serah terima pekerjaan awal, pemeliharaan, serta terima pekerjaan akhir. Di sini juga ada faktor perbedaan intensitas studi kelayakan proyek. Yang pertama, besarnya dana yang ditanamkan. Kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Dan yang terakhir, kompleksitas elemen yang mempengaruhi proyek. Lembaga-lembaga yang memerlukan SKP. Yang pertama, investor, kreditur atau bank, pemerintah. Aspek-aspek studi kelayakan proyek. Aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan dan manajemen, aspek hukum ekonomi dan sosial. Nah, ini ada model laporan studi kelayakan proyek ya teman-teman. Yang pertama itu harus ada ringkasan, latar belakang, aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek finansial, aspek ekonomi, dan yang terakhir, jangan lupa ada kesimpulan dan saran. Nah, ini contoh laporan SKP-nya. Oke, kita lanjut ke bab 6 ya teman-teman, yaitu prosedur pelaksanaan proyek. Hakikat pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek merupakan bagian terpenting karena dengan kegiatan inilah diciptakan bangunan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan akhir. Prakonstruksi yaitu kegiatan yang meliputi survei lapangan untuk mengetahui hal-hal berhubungan dengan lokasi proyek, fasilitas, administrasi, pemukiman, penggunaan alat berat, serta telekomunikasi, tanah, dan survei teknis. Operasional pelaksanaan proyek. Bagi kebanyakan proyek akan terdapat spesifikasi, paket pekerjaan, jadwal, dan anggaran. Sumber daya yang akan digunakan dalam paket pekerjaan yang terperinci diekspresikan dalam istilah non-moneter seperti jumlah kerja yang dibutuhkan. Operasional pelaksanaan proyek. Yang pertama, kuantitas laporan. Yang kedua, penggunaan laporan. Yang ketiga, audit atas proyek. Yang keempat, evaluasi kinerja. Dan yang kelima, evaluasi hasil. Manajemen pelaksanaan proyek dan tahapan perencanaan. Yang pertama, rangka pelaksanaan proyek, yaitu proyek rencana, sumber daya rencana, rencana keuangan, resiko rencana, rencana pengadaan. Lalu setelah itu harus ada manajemen pelaksanaan proyek. Kegiatan, tugas-tugas, serta serangkaian proses manajemen untuk mengontrol kiriman menjadi output oleh proyek meliputi identifikasi, perubahan,
risiko, review kualitas, dan pengukuran. Nah, lalu dilanjut dengan manajemen penutupan proyek. Yang pertama, melepaskan kiriman akhir ke pelanggan, menyerahkan dokumentasi proyek, mengakhiri kontrak pemasok, melepaskan sumber daya proyek, ulasan pelaksanaan proyek.